Halo teman-teman, berjumpa lagi kita. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyakan kepada saya dan memang ini banyak mengundang tanggapan dan asumsi di luar sana. Kenapa ya lansia di Singapura rata-rata bekerja? Saya memang bisa mengerti ya, seolah-olah kalau kita datang aja ke Singapura, kita disodorin dengan suatu pemandangan di mana-mana seolah-olah banyak lansia yang bekerja. Bagi kita itu mungkin hal yang asing, tetapi saya mau katakan ini hal yang biasa bagi orang sini, teman-teman. Jadi kalau dibilang rata-rata lansia bekerja itu mungkin kurang tepat, karena sebenarnya banyak juga lansia di Singapura yang tidak bekerja. Kita kalau sebagai turis atau pengunjung yang lama-lama datang sekali, memang anggapan kita kok di mana-mana orang tua banyak bekerja. Sedangkan kita kan tidak tahu ya, di rumah ada berapa banyak orang tua atau lansia yang tidak bekerja, karena kita cuman menilai dari apa yang kita lihat. Sementara sebagai wisatawan nggak mungkin dong kita kunjungi rumah warga satu persatu, tanyain ada lansia yang nggak bekerja nggak, kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi mungkin itulah yang akhirnya membuat orang berpendapat rata-rata lansia di sini bekerja. Dan karena lowongan bagi lansia itu umumnya memang sebagai penjual makan atau petugas kebersihan. Itu sudah tentu jobnya itu ditempatkan di tempat-tempat umum. Kalau petugas kebersihan kan biasanya di tempat makan, terus di kayak tempat-tempat wisata. Jadi memang wisatawan yang dikunjungi ya pasti tempat makan sama tempat wisata. Jadi itulah yang dilihat begitu. Sementara yang nggak bekerja kan ya di rumah, nggak kelihatan. Makanya akhirnya timbul suatu pendapat bahwa rata-rata lansia di sini bekerja. Kita belum benar-benar tahu detailnya, teman-teman. Di bandara aja begitu teman-teman turun dari pesawat, masuk ruang bandara aja, itu nanti udah banyak kita ketemu lansia yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Karena memang job mereka ya seperti itu. Mereka untuk kerja yang berat, yang rumit kan udah nggak bisa teman-teman. Jadi memang mereka jobnya yang ringan-ringan, tukang sapu, tukang lap begitu kan, terus atau sekedar jual makan itu cuman untuk cedok-cedok makan, nanti yang masak juga orang lain begitu. Jadi mereka memang ditempatkan untuk pekerjaan yang ringan lah begitu. Sedangkan itulah tempat-tempat umum yang biasa dikunjungi wisatawan sebagai petugas kebersihan di mall, di taman-taman, di tempat-tempat umum lah begitu. Tentu siapa aja bebas berkomentar ya, tetapi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu selama ini. Jadi dari sekian banyak yang saya kenal, itu memang sebagian bekerja, sebagian enggak bekerja teman-teman. Dan ternyata mereka yang bekerja itu juga sebagian besar bukan karena kebutuhan mendesak, walaupun memang ada juga beberapa yang karena kebutuhan. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu alasan mereka yang sebenarnya apa, tetapi saya hanya bisa bilang benar-benar salut dengan kebijakan pemerintah yang bisa
menyediakan lowongan bagi lansia. Sementara di tempat lain yang muda aja kesulitan cari kerja. Sedangkan Singapura lansia aja masih bisa bekerja. Kalau itu pendapat saya ya. Dan saya akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya dapat selama ini. Kenapa lansia Singapura pada bekerja? Ini jawaban mereka. Sebagian ada yang bilang, selagi ada kesempatan kenapa tidak? Toh di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Ada lagi yang bilang, di rumah malah risau karena sesama anggota keluarga kadang kurang cocok. Jadi daripada di rumah banyak cekcok, mending kerja. Ya, itu alasan mereka ya. Ada lagi yang bilang, katanya kalau di rumah itu malah banyak pikiran. Sering teringat masa lalu, sering teringat gimana susahnya zaman dulu begitu. Terus sering khawatir anak cucu. Jadi kalau dengan bekerja, mereka sibuk, jadi kadang nggak terlalu banyak pikiran. Ada lagi yang bilang, saya anggap ini sebagai olahraga karena kalau disuruh benaran olahraga, saya malas. Jadi dengan bekerja, mau nggak mau saya harus bergerak. Ada juga yang berkomentar seperti itu. Ada juga yang bilang, anak saya cuma satu, jadi kalau A sampai Z harus ditanggung anak, kan kasihan. Sedangkan anak juga punya keluarga sendiri, biaya hidupnya juga mahal. Jadi selagi kita bisa bekerja, kenapa tidak? Di rumah juga bosan. Ada yang bilang begitu teman-teman. Ada lagi yang jawabnya begini, kalau pakai uang sendiri kan lebih bebas. Kalau uang anak kita mau boros-boros nggak tega, kasihan. Jadi mending kita kerja. Ada lagi yang bilang kalau sekedar buat makan, buat harian sih sebenarnya dari anak udah cukup. Tapi kan kita pengen tambah-tambah dikit. Kadang bisa bikin amal. Jadi dengan gaji sendiri bisa kasih donasi, bisa kasih keluarga yang agak kurang begitu. Ada benarnya juga sih semua jawaban mereka teman-teman. Ya tentu masih banyak alasan lain ya teman-teman ya. Dan beberapa ya mungkin memang karena kebutuhan sih. Ada yang mungkin memang sebatang kara, nggak ada siapa-siapa, terus juga masa mudanya nggak ada tabungan, jadi terpaksa bekerja. Ya pasti ada juga yang begitu. Tetapi saya hanya mau katakan bahwa sebenarnya sebagian besar dari mereka itu bukan bekerja karena kebutuhan mendesak. Terlepas dari apapun alasannya, saya benar-benar katakan ini adalah kebijakan pemerintah yang sangat bermanfaat. Jadi benar-benar sangat membantu ya para lansia, akhirnya ada kegiatan, ada penghasilan sendiri. Jadi mereka pun merasa di masa tua masih berguna begitu, nggak sepenuhnya harus bergantung ke anak cucu. Terus kalau bagi yang memang sebatang kara, yang nggak ada tabungan, ini malah semakin membantu dong. Bayangkan kalau sudah nggak punya siapa-siapa, nggak punya tabungan, dan jobless lagi, pengangguran lagi, itu kan malah makin menambah masalah kan teman-teman. Jadi dengan adanya kebijakan
seperti ini, lansia gampang mencari kerja, lansia disediakan lowongan, wah itu membantu sekali memang. Saya yakin sebenarnya kalau di negara lain, di tempat lain, kalau memang ada lowongan seperti ini, lansia diberikan kesempatan untuk kerja, saya yakin sebenarnya banyak juga lansia di tempat lain yang pingin bekerja, tetapi ya masalahnya itu, yang muda aja susah cari kerja gitu kan, apalagi yang tua. Jadi kalau saya pribadi ya, saya malah menanggapinya positif. Jadi kalau selama ini di luar sana banyak yang berkomentar bahwa lansia di sini menderita harus bekerja, saya bisa katakan itu mungkin persepsi yang keliru. Mereka bisa dikatakan kasihan bekerja kalau memang diwajibkan, diharuskan, nggak ada pilihan lain. Tetapi ini mereka bekerja bukan karena terpaksa. Mereka bekerja karena memang ada alasan-alasan tertentu. Memang ada beberapa yang seperti yang saya bilang itu memang karena terpaksa, karena kebutuhan mendesak. Tapi itu akan lebih kasihan lagi kalau mereka tidak bisa bekerja. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa siapa aja bebas berkomentar, siapa aja bebas berasumsi ya. Saya hanya menceritakan versi saya dari apa yang saya tahu selama ini. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Kita berjumpa lagi di video lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa dan bye.